dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dalam alunan nada ceria, kami tampil beda. Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung. Misteri Ranjang Perawan bagian yang ke-12, ditulis oleh Abidin Ubaidillah. Berbekal petunjuk dari alam bunian dan Mbah Timin Candi, Aki Jaingrono kembali ke desa Bungin. Aku berjanji padanya jika urusanku dengan Bang Rasid sudah selesai, aku akan ke Bungin untuk menyelesaikan misteri yang terjadi dengan meninggalnya Hera. Namun di dalam hatiku tetap tersisa pertanyaan yang mengganjal. Kenapa Mbak Nila tidak menceritakan hal ini saat berjumpa denganku tempo hari? Padahal kami lumayan lama berbincang-bincang, meskipun sikapnya sedikit kaku. Mungkin karena saat itu ia bersama suaminya yang juga seorang dokter. Aku membuang jauh-jauh pikiran kalau Mbak Nila terlibat dengan apa yang terjadi pada Hera. Terakhir aku bertemu dengannya saat di Banjarmasin. Tidak terlihat ada dendam di matanya. Mbak Nila sudah melupakan apa yang pernah terjadi antara dirinya dengan Hera. Meskipun Mbak Nila memiliki kemampuan dalam dunia gaib, tapi terlalu berlebihan jika aku menduga Mbak Nila ada di balik misteri ini. Pak dokter mau mencari pahat iblis itu di mana? Ini tiba-tiba membuyarkan lamunanku. Entahlah, aku menggeleng. Petunjuk yang diberikan masih membingungkan. Lisna si pemegang pahat iblis itu berada di muara sungai. Tapi di mana persisnya tempat itu aku belum tahu. Lagi pula aku mempunyai banyak tugas sesuai tuntutan profesi. Tentunya aku harus mendahulukan kepentingan umum daripada urusan yang belum jelas ini. Tidak jauh dari dusun ada muara sungai. Mungkin Pak Dokter bisa mencoba melihat di sana. Ujar Tini saat melihatku sedikit kebingungan. Oh ya? Sautku antusias. Bisa jadi aku akan bertemu si pemilik pahat iblis itu di sana. Iya Pak Dokter, tapi yang saya tahu muara itu agak sedikit angker. Jarang ada yang berani ke sana. Selain itu, menurut orang-orang masih sering terlihat ada buaya muara. Entah itu buaya sungguhan atau buaya siluman, saya juga kurang mengerti. Tapi nanti Mbak Tini bisa kan membawa saya ke sana? Tanyaku. Aku melirik wanita di sebelahku. Terlihat ada keraguan dari sikapnya. Mungkin ia takut dengan cerita yang didengarnya dari orang-orang. Aku tidak akan menyalahkan dirinya. Andai dia tidak berani ikut pun tidak masalah. Yang penting ia bisa memberikan petunjuk jalan ke arah muara sungai itu. Saya tidak berani Pak Dokter.
ada pantangan kalau wanita tidak boleh datang ke muara itu. Memangnya kenapa? Katanya di daerah itu ada ceruk yang cukup dalam, dan orang-orang tua mengatakan ceruk itu ada penunggunya. Siapa wanita yang datang ke sana akan mengalami nasib Ceruk sial. adalah lubang dalam di dasar sungai. Biasanya saat sungai surut di musim kemarau, orang-orang yang memerlukan air dari sungai membuat sumur di dasar sungai untuk mendapatkan air. Tapi ceruk juga bisa terjadi karena proses alam. Dasar sungai yang gembur akan terangkat sendiri tanahnya oleh arus sungai yang deras. Biasanya ceruk-ceruk seperti ini banyak terdapat di sungai yang airnya mengalir sangat deras. Seperti sudah menjadi kebiasaan, tempat-tempat seperti itulah yang menjadi sarang makhluk gaib berupa jin. Mereka sengaja mendiami tempat itu agar tidak diganggu manusia, sebab memang jarang sekali ceruk itu didatangi manusia. Para nelayan pencari ikan di sungai pun tidak mau mendekat, takut jala ataupun kailnya tersangkut atau masuk ke dalam ceruk. Mendengar alasan tirikaku pun maklum. Untung aku banyak pengalaman tentang daerah-daerah sungai. Jadi ketika dia menjelaskan alasannya itu, aku sudah mengerti. Namun aku tetap berharap dia akan memberikan petunjuk arah muara sungai itu. Sesampainya di dusun Candi, aku langsung mendapat omelan dari Mbak Wiwin. Dokter cantik itu menyambutku dengan muka judes dan mata melotot. Namun aku hanya senyum-senyum saja, sebab aku tahu siapa dia. Tidak mungkin dia marah padaku. Aku tertawa kecil. Kamu itu ya, dibilang jangan lama-lama, malah menginap. Udah malam, Mbak. Kasihan Mbak Tini kalau malam-malam kembali pulang ke sini. Alasan, awas kalau kamu bertingkah macam-macam di sini. Ucapnya ketus. Aku mengangguk sambil tersenyum. Tini yang sepertinya merasa bersalah langsung pamit pulang. Sementara aku justru mengikuti Mbak Wiwin yang berjalan ke arah rumah dinasku. Ketemu apa yang kamu cari? Tanya Mbak Wiwin setelah kami berada di dalam rumah. Masih samar, tapi petunjuknya sudah ada. Oh ya, Mbak Wiwin tahu di mana muara sungai di sekitar sini? Mbak Wiwin menyipitkan matanya, entah berpikir atau heran mendengar pertanyaanku. Memangnya kenapa? Dia malah balik bertanya. Aku menarik napas panjang. Agak susah menjelaskan sama dokter yang satu ini. Setauku Mbak Wiwin memang anti dengan hal-hal mistis, berbeda dengan Teh Nungki. Tapi setidaknya aku akan jelaskan juga tentang masalah yang sebenarnya. Aku sudah mendengar sekilas tentang masalah itu dari Nungki. Seperti yang kau tahu Rahman, aku tidak begitu tertarik dengan dunia gaib. Tapi selagi aku masih bisa membantu, tentu aku akan membantumu. Ujar Mbak Wiwin setelah aku menceritakan garis besar masalah yang aku hadapi saat ini. Muara sungai itu agak jauh di luar dusun Candi. Nanti aku akan menyuruh Edi untuk menemanimu ke sana. Sebenarnya aku pergi sendiri juga tidak apa-apa. Mbak Wiwin menggeleng. Jangan cari penyakit. Kamu itu pendatang di sini. Banyak pantangan yang belum kau ketahui. Edi sangat mengenal wilayah ini. Selain itu, dia juga suka berpetualang seperti kamu. Aku menurut saja apa yang dianjurkan Mbak Wiwin. Setelah dia pulang, aku baru menelpon Teh Nungki. Aku jelaskan secara rinci apa yang terjadi dan informasi tentang Pahat Iblis. Hati-hati, mungkin hari Minggu Teteh ke sana. Loh, ngapain? Teteh kan banyak kerjaan. Ih, kalau sampai kau bertemu perempuan bernama Lisna itu, terus terjadi apa-apa, bisa bahaya. Jawab Teh Nungki. Terdengar suara tawanya. Ini pertanda dia sedang bercanda dan menggoda aku.
Ya nggak masalah sih Teh, aku kan jomblo. Jadi kalau Lisna itu tertarik padaku, no problem lah. Awas aja kamu ya. Ucapnya sambil mengakhiri pembicaraan kami. Setelah mandi dan sholat, aku membaringkan diri sejenak. Tubuh ini baru terasa letih setelah seharian melakukan perjalanan. Dan baru sekarang aku teringat kembali dengan Hera. Kasihan gadis itu. Jika memang dia meninggal karena ulah seseorang, aku tak bisa membiarkannya begitu saja. Aku memiliki tanggung jawab pada kedua orang tuanya, juga pada Nek Romlah dan Haji Toha. Satu lagi yang menurutku aneh, jika memang Hera dibunuh secara gaib, kenapa Nek Romlah tidak membantunya? Padahal dia orang yang memiliki kemampuan tinggi. Saat gadis itu terkena guna-guna, tentu Haji Toha bisa mengetahuinya. Sayangnya aku hanya bisa menebak-nebak. Kejadian yang sebenarnya aku sendiri tidak tahu. Mungkin ada sesuatu yang memang memerlukan aku sendiri untuk turun tangan. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku bisa memanggil Andam Suri. Kenapa masalah ini tidak aku tanyakan pada dirinya? Rasanya gadis dari alam bunian itu pasti tahu apa yang terjadi di balik meninggalnya Hera. Aku memejamkan mata dan memusatkan pikiran. Kemudian mengatur napas sambil memanggil Andam Suri, gadis dari alam bunian. Baru sekali aku memanggil namanya, tiba-tiba terdengar suara gadis itu. Meskipun jauh tapi cukup jelas menggema di telingaku. Tidak semuanya boleh kami beritahukan kepada manusia, kekasihku. Aku celingukan mencari sosok Andam Suri, tapi tidak di segala penjuru, tidak kutemukan keberadaannya secara nyata. Biasanya Andam Suri akan menampakkan wujudnya saat menemuiku. Aku berada di tempatku, cuma untuk mengingatkan bahwa ada peraturan yang tidak tertulis bagi kami orang bunian. Jelas Andam Suri yang mengerti kebingunganku saat ini. Kenapa aku tidak boleh tahu Andam Suri? Hera adalah sahabat baikku. Ada yang memang boleh kami sampaikan dan ada yang tidak. Kalau semuanya kami beritahukan, lalu manusia tidak akan lagi berusaha. Mereka menjadi malas dan lalai. Berusahalah kekasihku. Aku tetap akan membantu dengan caraku sendiri. Aku terdiam sejenak, berpikir keras. Apalagi keterangan yang bisa aku dapatkan dari Andam Suri. Lantas aku teringat dengan muara yang diceritakan Tini. Apa itu muara yang dimaksudkan oleh orang-orang di alam bunian sebagai tempat tinggalnya Lisna? Belum sempat aku bertanya, Andam Suri sudah lebih dulu menjawab. Si pemegang pahat iblis memang ada di sana, kekasihku. Tapi kau harus waspada dengan makhluk-makhluk ganas dari ceruk yang ada di muara itu. Dan ingat, hati-hatilah dengan wanita bernama Lisna itu. Belum sempat aku bertanya lebih lanjut, tiba-tiba angin berembus kencang. Terasa dingin menerpa wajahku. Suasana hening seketika. Aku menajamkan indera pendengaranku. Tidak ada lagi tanda-tanda kehadiran Andam Suri. Kemana gadis itu? Mengapa dia pergi begitu saja? Andam Suri? Andam Suri? Aku menyebut namanya. Siapa tahu dia masih ada tapi tidak bersuara. Tidak ada jawaban. Hanya suara katak dan hewan malam yang terdengar saling bersautan, mengiramakan simfoni syahdu mengantarkan warga desa Candi terlelap dalam mimpi-mimpi indah mereka. Aku menghela napas panjang. Ada sedikit rasa heran. Tidak pernah Andam Suri pergi begitu saja. Tapi aku tidak ingin menambah beban pikiran. Aku yakin dia baik-baik saja. Lebih baik merebahkan diri dan mencoba mengistirahatkan tubuh dan juga pikiranku.
Lagi-lagi pikiranku melayang ke desa Bungin. Ada satu kejanggalan yang tiba-tiba menyeruak saat aku bertemu dengan Mbak Nila. Mengapa dia tidak menceritakan kejadian yang menimpa Hera? Mustahil Mbak Nila tidak tahu, apalagi Hera adalah salah satu sahabatnya. Satu hal juga yang sebenarnya mengundang tanya sejak lama. 2 tahun aku tersesat di alam bunian, dan saat bertemu dengan Mbak Nila dia sudah menikah. Padahal aku tahu persis bidan cantik itu memiliki cinta yang terpendam padaku. Rasanya tidak mudah untuk melupakan orang yang kita cintai begitu saja. Apalagi saat itu aku menghilang tanpa kabar berita. Harusnya Mbak Nila begitu khawatir dan tetap menungguku. Mungkin karena terlalu capek akhirnya aku tertidur juga, meskipun begitu banyak pikiran yang memenuhi kepalaku. Bangunlah pemuda tampan. Aku tersentak kaget. Rasanya belum lama aku terlelap. Suara itu begitu mengagetkanku. Buru-buru aku membuka mata. Tiba-tiba aku merasa limbung. Tak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Kakiku basah karena berada di dalam air sebatas lutut. Kuedarkan pandangan ke sekeliling. Air mengalir deras di belakangku. Aneh, apakah aku sedang bermimpi? Rasanya ini seperti nyata. Saat ini aku berdiri di tepian sungai, entah di mana. Kemarilah. Aku melihat ke arah suara itu. Seorang wanita yang mukanya masih samar-samar melambaikan tangan ke arahku, meminta aku mendekatinya. Jangan takut, kita sudah ditakdirkan untuk bertemu di sini, ucapnya. Tangan wanita itu masih melambai padaku. Aku melangkah mendekat meskipun ada keraguan, tapi tidak ada pilihan lain saat ini. Kamu siapa? Tanyaku setelah agak dekat dengannya. Aku berdiri kira-kira 10 langkah darinya. Sekarang sudah terlihat jelas wajahnya. Dia masih muda. Aku taksir usianya tidak jauh beda denganku. Wajahnya cantik, rambutnya hitam bergelombang, matanya yang bening menatap tajam padaku. Meskipun begitu, seolah senyuman manis tersungging di bibirnya. Aku orang yang kau cari-cari. Namaku Lisna. Aku terperangah. Yang aku dengar wanita bernama Lisna itu saat ini mungkin sudah 50-an usianya. Tapi yang berdiri di depanku saat ini aku taksir usianya tidak lebih dari 30 tahun. Malah jangan-jangan masih di bawahku umurnya. Kenapa kau ragu? Akulah Lisna, orang yang kau cari, karena aku menyimpan pusaka yang kalian cari. Wanita itu bersikap ramah padaku. Tanpa menunggu jawaban dariku, wanita itu berbalik dan melangkah ke satu tempat. Mari, ikut aku. Walaupun ragu, tapi aku tetap memberanikan diri mengikuti langkahnya. Terlihat dia sedang menuju sebuah rumah kecil yang tidak jauh dari tempat ini. Mungkin itu rumahnya. Jadi selama ini Lisna menyendiri di rumah itu. Seketika aku teringat pesan yang memintaku untuk berhati-hati dengan wanita yang bernama Lisna ini. Langkahku terhenti. Kulayangkan pandangan ke beberapa titik di kejauhan, mencoba mempelajari keadaan di sekitar tempat ini. Setelah merasa cukup aman dan tidak ada yang aneh, aku melanjutkan perjalanan. Kenapa? Kau takut aku mencelakaimu? Kalau aku ingin mencelakaimu, itu sudah aku lakukan dari tadi. Terdengar suara tawa kecil dari mulutnya. Meskipun begitu, aku harus tetap waspada. Tidak mungkin orang-orang dari alam bunian itu memberi peringatan kosong. Pasti ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Tanpa aku sadari, Lisna sudah sampai di rumahnya. Sementara jarak kami hanya terpaut beberapa langkah. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh. Dan benar saja saat aku maju satu langkah, tiba-tiba tubuhku tersedot oleh satu kekuatan yang sangat kuat. Tanah yang kuinjak seperti menelanku. Sekuat tenaga aku berontak, malah makin dalam tubuhku tenggelam. Aku makin terperosok dan tak bisa keluar lagi. Dalam ketakutan aku hanya mampu berteriak, "Tolong!"
Aku terkejut dan terbangun. Sial, ternyata ini hanya mimpi. Pertemuanku dengan Lisna, si pemilik pahat iblis, rupanya hanya dalam mimpi. Mungkin karena aku terlalu memikirkan senjata iblis itu dan akhirnya terbawa dalam mimpi. Hanya saja ada yang aneh. Aku belum pernah bertemu dengan Lisna, tapi kenapa dalam mimpiku itu sosoknya begitu jelas? Apa memang mimpi yang aku alami barusan adalah petunjuk tentang keberadaan Lisna? Pagi-pagi sekali aku menemui Mbak Wiwin di rumahnya. Dokter cantik ini rupanya sudah bersiap-siap untuk berangkat ke puskesmas. Wah, tumben pagi-pagi sudah kesini. Sapanya sambil tersenyum padaku. Mbak, aku hari ini izin dulu ya. Mau pergi ke muara yang diceritakan itu. Aku langsung to the point saja. Gak boleh, kamu ini kerja dulu, baru pergi sana sini. Tenang saja Mbak, aku gak lama kok. Sebelum siang aku sudah kembali. Muara itu jauh dari sini, Rahman. Butuh 1 hari untuk bolak-balik. Lagi pula, kita cukup sibuk hari ini. Lain kali saja kau ke sana. Mau tak mau aku harus menuruti kemauannya. Sebagai seorang dokter aku juga mesti bersikap profesional. Bagaimanapun juga tugas adalah nomor 1. Lagi pula belum pasti Lisna yang aku cari ada di muara itu. Sebab petunjuk dari alam bunian tidak menjelaskan secara rinci tentang keberadaan muara tempat Lisna tinggal. Baru saja kami berjalan menuju puskesmas. Dari jauh terlihat banyak orang-orang berlarian. Aku mengernyit heran. Adakah sesuatu yang terjadi? Ada apa Mbak? Tanyaku pada Mbak Wiwin. Sepertinya dia juga merasa ada keanehan. Entahlah, mari kita ke sana. Dengan langkah agak cepat kami menghampiri orang-orang itu. Setengah berteriak Mbak Wiwin bertanya pada seorang ibu yang melintas di depan kami. Ada apa ini, Bu? Kok orang-orang terlihat panik? Ibu yang disapa Mbak Wiwin segera berhenti. Ia mengatur napas sejenak kemudian menjawab. Itu Bu Dokter, Pak Rajiman dan istrinya meninggal. Katanya kena racun terbang. Deg, hatiku berdetak kencang. Racun terbang? Racun Firasatku terbang mengatakan ini petunjuk baru bagiku. Di rumah almarhum Pak Rajiman orang-orang sudah berkumpul. Aparat setempat dan polisi ikut hadir juga. Beberapa staf puskesmas sudah diminta untuk melihat apa penyebab sebenarnya dari kematian suami istri itu. Aku segera mendekati Aspar dan Hesti, staf puskesmas yang menangani kejadian ini. Bagaimana? Apa penyebab kematiannya? Tanyaku sedikit berbisik. Sementara Mbak Wiwin tengah berbincang dengan aparat desa dan kepolisian. Kesimpulan awal memang korban keracunan, Dok. Cuma kita belum bisa memastikan jenis racun dan medianya. Jawab Aspar, salah satu petugas senior di puskesmas. Boleh saya melihat korban? Aspar mengangguk. Mari Dok, mumpung hasilnya belum diserahkan pada polisi dan jenazah masih dalam tanggung jawab kita. Aku masuk ke dalam rumah. Tidak lupa permisi dengan ahli musibah dan orang-orang yang ada di dalam rumah. Aspar kemudian membuka kain penutup kedua jenazah. Sepintas saja sudah bisa dilihat secara umum bahwa korban meninggal dengan ciri-ciri keracunan. Namun seperti yang dikatakan Aspar, butuh penelitian lanjutan untuk mengenali jenis racun dan medianya. Tiba-tiba aku mendapat akal. Tanpa diketahui semua orang, aku memanggil Andam Suri, gadis dari alam bunian Dayak Banjarmasin. Sekejap kemudian, gadis itu datang tanpa diketahui siapapun dan akan memulai dialog antara kami berdua. Apa yang sebenarnya terjadi pada kedua orang ini? Andam Suri meneliti sebentar, kemudian dia menatapku dan berkata, mereka korban dari perbuatannya sendiri. Lebih baik kau tidak usah ikut campur masalah ini, kekasihku. Tugasmu mencari pahat iblis, itu yang utama. Tidak semua masalah harus menjadi beban tanggung jawabmu. Aku mengernyit. Ada hal yang tidak bisa aku mengerti. Kenapa mereka menjadi korban perbuatan sendiri? Gadis alam bunian itu tersenyum. Mereka terkena racun balik dari sejenis ilmu hitam yang mereka kirimkan pada orang. Aku paham.
Ini seperti yang dinamakan senjata makan tuan. Mereka menyerang seseorang yang mempunyai kemampuan tinggi, sehingga racun yang mereka kirimkan berbalik membinasakan tuannya sendiri. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih Andam Suri. Andam Suri mengangguk kemudian berpamitan. Aku sedikit lega karena sudah memperoleh jawaban. Meskipun tentunya ini hanya untuk diriku, tidak mungkin aku menjelaskan pada orang-orang penyebab kematian suami istri ini. Namun sebelum meninggalkan tempat jenazah disemayamkan, aku sempat mendengar seorang pelayat yang berkomentar. Ini pastilah dari orang sakti yang ada di muara sungai. Kabarnya kita tidak boleh berbuat macam-macam di daerah kekuasaannya. Memangnya apa yang dilakukan Pak Ranjiman? Aku sempat mendengar Pak Ranjiman ingin membabat habis hutan kecil di pinggir muara. Nah, selain itu, tujuannya ingin memasang pukat yang besar di muara, sehingga semua ikan di sana mereka yang kuasai. Cari penyakit ya. Padahal di sana memang keramat, ada buaya silumannya. Pembicaraan orang-orang ini makin mengusik diriku. Dugaanku makin kuat bahwa si pemilik pahat iblis berada di sana, dan wanita bernama Lisna itulah yang mengembalikan racun kiriman Pak Rajiman. Saat bertemu Mbak Win, aku ceritakan secara ringkas apa yang terjadi pada Pak Rajiman dan istrinya itu. Tentu sebagai orang medis penjelasanku ini tidak bisa sepenuhnya bisa diterima. Tapi karena Mbak Win sangat mengenalku, ia menerima dan percaya dengan keterangan yang aku berikan. Hanya saja ia berpesan, hati-hati dengan informasi itu Rahman. Jika bocor ke orang-orang, nanti berbuntut keributan. Tahu sendirilah keadaan di sini. Orang saling serang dengan ilmu hitam masih menjadi jalan penyelesaian dari pertikaian. Aku mengangguk. Bukan hal yang aneh bagiku. Di beberapa daerah meskipun sudah modern, tapi yang namanya hal gaib dan black magic masih sering dipergunakan. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun masih sering terjadi. Sepulang dari melayat, kami melakukan pekerjaan rutin di puskesmas. Pasien yang datang lumayan menurun drastis karena perhatian masyarakat lebih tertuju pada musibah yang menimpa keluarga Pak Rajiman. Kalau ceritamu almarhum Pak Rajiman itu terkena senjata makan tuan, lalu sebenarnya siapa orang yang ingin dicelakakan olehnya? Dan siapa yang menjadi dukunya? Sebab Pak Rajiman itu bukan dukun. Pasti dia menyuruh orang lain. Tanya Mbak Win saat kami sedang istirahat. Aku menggeleng. Baik dukunnya ataupun siapa orang yang menjadi sasaran, aku tidak tahu persis. Tapi kuat dugaanku ini ada hubungannya dengan penghuni muara sungai itu. Mbak Win menatap ragu padaku kemudian berkata, apa memang benar di muara itu ada penghuni gaibnya? Mbak pernah ke sana, tapi sepertinya tidak ada yang aneh. Mungkin bagi orang-orang awam tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh, Mbak. Tapi bagi orang-orang yang mengerti ilmu gaib, di sana memang ada penguasanya. Mbak Wiwin terdiam sejenak. Ia sedang berpikir sesuatu hingga akhirnya dia berkata, kapan kau akan pergi ke muara itu? Mbak ikut? Sebenarnya lebih nyaman kalau aku pergi sendiri. Tapi apa boleh buat, Mbak Wiwin adalah kapus di sini. Dia memang memiliki wewenang dalam hal ini. Dia juga mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan di wilayah tugasnya. Baik, nanti kita atur kapan pergi ke sana. Memang sebaiknya kita ada satu rombongan kecil, jadi bisa saling bantu jika ada masalah yang terjadi di sana. Jawabku, dan Mbak Wiwin mengangguk setuju. Sementara itu, Dokter Nungki sedikit kaget melihat kehadiran Ustadz Rashid di kliniknya. Buru-buru ia menemui pria yang saat ini mendapat tempat khusus di hatinya. Tumben abang kemari, ada apa? Assalamualaikum, apa kabar? Ustadz Rashid memberi salam terlebih dulu. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Mari duduk bang. Setelah duduk dan berbasa-basi sejenak, Ustadz Rashid menceritakan maksud kedatangannya. Mungkin ada baiknya kalau abang menyusul Rahman ke Muara Bungo. Rasa-rasanya ia membutuhkan bantuan di sana. Dokter Nungki berpikir sejenak, kemudian dia menjawab, boleh saja bang,
Kebetulan aku juga mau ke sana. Kita bisa berangkat bersama-sama. Baguslah. Tapi aku harap Mbak Nungki tidak ikut sampai ke tempat yang akan kami tuju. Cukup berbahaya. Sepertinya kata-kata itu percuma saja, justru memancing rasa penasaran. Semakin seseorang dilarang untuk melakukan sesuatu, makin besar rasa keinginannya untuk melanggar. Ada ujar-ujar yang mengatakan, bukankah peraturan itu dibuat untuk dilanggar? Setidaknya itulah yang sering terjadi. Sebenarnya apa yang akan terjadi di sana, Bang? Ustadz Razid berpikir sejenak. Terlihat ada keraguan dalam dirinya, namun akhirnya lelaki berdarah Minangkabau itu menjawab, susah untuk menjelaskan secara rinci, Mbak. Tapi yang ingin aku katakan adalah ada kekuatan yang tidak ingin diganggu. Mereka sudah tenang dan tak ingin ada yang mengusik. Hanya saja kita memerlukan satu benda yang berada dalam penjagaan mereka. Benda itu sangat berguna untuk membebaskan orang lain yang sekian lama arwahnya terkurung dalam kekuasaan siluman alam gaib. Pahat iblis itu maksud Abang? Ustadz Razid mengangguk. Benar, bukan perkara mudah untuk mendapatkan benda itu. Aku yakin Rahman membutuhkan bantuan untuk mendapatkannya. Singkat cerita, kemudian Teh Nungki dan Bang Rasid harus datang untuk menemani Rahman. Kehadirannya menambah semangat baru bagiku. Apalagi dengan hadirnya Bang Rasid yang tak lain adalah keturunan langsung dari Datuk Singgalang, penguasa seluruh harimau siluman yang ada di Sumatera, sekaligus disegani seluruh penguasa alam gaib. Seakan sudah ada ciri-ciri khusus yang menandakan bahwa dia adalah cucu sang penguasa itu, orang yang bergelar Datuk Maraju Singgalang Intang. Sudah pasti kehadirannya kali ini menjadi firasat bagiku bahwa petualangan kami kali ini bukanlah petualangan sembarangan atau perjalanan sembarangan. Namun Bang Rasid bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa kabar Rahman? Sapanya saat bertemu denganku. Makin gemuk saja kamu. Aku tahu ini komentar basa-basi, toh belum juga sebulan kami tidak bertemu. Senang dia di sini, Bang. Banyak perempuan cantiknya. Aku pun tertawa kemudian berkata, alhamdulillah baik Bang. Abang sendiri bagaimana? Sudah berhasil menaklukkan dokter galak itu? Bang Rasid tertawa, sementara Teh Nungki justru mendelik ke arahku. Aku terkikik geli sambil berkata kepada Teh Nungki, satu sama ya. Setelah basa-basi sebentar, aku mulai menceritakan semua yang terjadi padaku selama di Dusun Candi. Pertemuanku dengan Ki Jaeng Rono, informasi tentang keberadaan Lisna si pemegang pahat iblis, sampai kejadian terakhir yaitu tewasnya Pak Rajiman dan istrinya. Aku juga sempat menceritakan kecurigaanku tentang meninggalnya Hera. Ada misteri yang menurutku aneh, juga bungkamnya Mbak Nila. Bang Rasid mendengarkan sambil sesekali bertanya untuk memperjelas keteranganku. Sementara Teh Nungki lebih tertarik dengan berita meninggalnya Hera, sebab aku memang pernah menceritakan tentang Hera pada Teh Nungki. Memang aneh juga sih. Tidak mungkin Adnila belum tahu kejadian yang menimpa Hera. Meskipun Adnila tidak ada di sana, tapi paling tidak orang tuanya pasti memberi kabar. Bukankah Hera itu sahabat dekat kalian? Aku mengangguk dan membenarkan pendapat Teh Nungki, karena aku juga mempunyai pemikiran yang sama. Dan aku makin terkejut saat Bang Rasid tiba-tiba berkata, jelas dia tidak akan memberitahumu Rahman, karena dia sendiri ikut terlibat dalam masalah ini. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Misteri Panjang Perawan. Salam Jimat, salam satu misteri. Au.